Halo semua, namaku Daniel dan di video kali ini kita akan membahas topik yang sedikit berbeda dengan biasanya, yaitu tentang apa? Yaitu seputar gaji ya kan? Biasanya kalau di channel ini kan biasa kita sering banget membahas mengenai investasi. Tapi di video kali ini aku ingin bahas tentang kenapa kita bisa mendapatkan gaji seperti yang kita dapatkan saat ini ya kan? Dan nanti aku juga bisa memberikan beberapa tips yang kalau misal kamu lakukan itu bisa juga meningkatkan penghasilan kamu atau gaji kamu. Oke, pertama-tama kita perlu tahu dulu gaji ya, men. Jadi gaji itu sebenarnya bayarannya seberapa besar itu akan sangat berbanding lurus dengan seberapa problem yang bisa kamu solve dan juga seberapa value yang bisa kamu berikan untuk sebuah perusahaan. Jadi intinya semakin besar problem yang bisa kamu solve, maka kamu akan dibayar lebih tinggi ketimbang kalau misalnya kamu nggak bisa menyelesaikan problem yang besar ya, men. Begitu juga soal value, seberapa kamu bisa nge-add sebuah value ke dalam suatu perusahaan. Atau kalau misalnya kamu bukan bekerja di suatu perusahaan, kalau misalnya kamu freelance, ya tentu aja seberapa besar bayaran kamu di freelance tersebut akan berbanding lurus dengan value yang bisa kamu sediakan dalam freelance tersebut. Nah, itulah kenapa gaji CEO bisa berbeda dengan gaji yang kita terima ya, men. Padahal kalau kita lihat apakah CEO-nya bekerja jauh lebih keras dari kita, jawabannya mungkin aja enggak. Bahkan kalau misalnya kita hitung jamnya, bisa aja kita bekerja jauh lebih banyak daripada bos kita atau atasan kita, atau mungkin top manajemen yang ada di perusahaan kita. Namun, pada nyatanya mereka bisa menghasilkan lebih banyak uang. Kita ambil contoh aja ya, nggak usah ambil yang ribet-ribet, kita ambil contoh aja dari aku pribadi. Aku saat ini sedang berkarir di luar negeri, aku sedang bekerja di luar negeri. Nah, aku bakal kasih tahu aja, sebenarnya gajiku di sini nggak gitu gede ya, man. Gajiku masih ada di rentang puluhan juta, masih belum sampai ratusan juta. Tapi, gaji dari CEO-ku, atau gaji dari MD-ku, atau yang biasa disebut dengan managing director, atau istilahnya dia yang megang kendali atas perusahaan ini, dia yang ngambil keputusan-keputusan penting di perusahaan ini. Nah, itu dia bisa dibayar berkali-kali lipat jauh lebih besar daripada apa yang aku hasilkan. Apakah dia kerjanya lebih keras dari aku? Jawabannya enggak, man. Bahkan dia mungkin pagi datang, nanti kadang siang udah pergi, kadang dia jam 3 udah pulang, kadang jam 2 udah pulang. Kita seperti biasa kita bekerja selalu sampai malam, atau seringkali jam 6 biasa beres baru pulang. Sedangkan beliau, managing directorku, dia nggak punya kewajiban untuk stay sampai jam 6. Bahkan kadang sore udah pulang, atau kadang siang mungkin udah pulang. Tapi kadang-kadang kalau misalnya lagi ada kerjaan lebih, ya mungkin dia bakal kerja lebih lama juga. Atau mungkin kerja sampai seperti kita jam 6. Nah, beliau bisa mendapatkan gaji yang jauh lebih besar daripada kita, bahkan bisa sampai sekolahin anaknya ke luar negeri. Bahkan anak-anaknya sampai disekolahin ke negara-negara yang berbahasa Inggris. Kalau misalnya negara berbahasa Inggris, otomatis bayarannya jauh lebih mahal ketimbang sekolah-sekolah yang nggak berbahasa Inggris ya, kan? Tentunya seperti Australia, US, atau UK, itu pasti biayanya jauh lebih besar. Nah, kenapa bisa demikian? Otomatis jawabannya adalah karena bosku tersebut bisa menyelesaikan problem yang besar dan juga punya kendali penuh pengambilan keputusan yang bisa berpengaruh terhadap performa dari perusahaan tersebut. Jadi kalau misalnya dia ngambil keputusan yang baik, perusahaanku bisa menghasilkan lebih banyak uang. Kalau misalnya salah ambil keputusan, begitu juga sebaliknya, malah bisa merugikan perusahaan. Kita yang hanya staff atau bekerja seperti biasa, kita nggak punya tanggung jawabnya besar itu, bahkan kalau misal kita melakukan kesalahan atau apapun, nggak mungkin bakal langsung berdampak ke perusahaannya, men. Karena aku pribadi juga nggak ngambil keputusan penting. Aku pribadi juga masih ada supervisor, nanti supervisor juga baru ada atasannya lagi, seperti itu ya, men. Nah, jadi gaji itu sebenarnya juga bergantung dengan seberapa tergantikannya diri kamu. Kalau misalnya kamu punya skill yang dibutuhkan company, maka gaji kamu akan semakin mahal karena kamu lebih sulit digantikannya. Kita ambil contohnya aja ya, men. Kalau misalnya kamu adalah seorang, katakan di sini contohnya kamu ada seorang mid-level manager, atau misalnya kamu supervisor, atau kamu bertanggung jawab atas beberapa staff di bawah kamu. Nah, kalau misalnya kamu bandingin dengan, mungkin kamu bandingin dengan posisi yang katakan di perusahaan kamu bandingin dengan seorang yang tugasnya hanya membersihkan atau misalnya memasak. Ini tanpa mendiskreditkan pekerjaan apapun, bukan berarti pekerjaan itu lebih rendah, enggak ya, men. Tapi yang aku ingin sampaikan di sini, kalau misal kamu posisinya di mid-level manager, atau misalnya kamu supervisor, atau apapun, secara wajar kamu akan menghasilkan uang lebih banyak ketimbang mungkin office boy di perusahaan kamu, atau mungkin orang yang bertugas mengurus fotokopi di perusahaanmu, atau mungkin orang yang kerjanya memasak atau menyiapkan makan siang. Mungkin kamu bisa menghasilkan lebih banyak uang dari mereka. Nah, kenapa demikian? Jawabannya adalah karena kalau misalnya pekerjaannya
katakan yang tadi aku sebutkan office boy atau misalnya seorang yang memasak, pekerjaan itu secara mudah tergantikannya atau enggak, otomatis itu akan lebih mudah digantikan, dan juga posisi itu adalah posisi yang mungkin bisa diisi atau dilakukan oleh semua orang. Jadi kasarnya kalau misalnya orang tersebut nggak bekerja, perusahaan akan bisa dengan mudah menggantikan orang untuk di posisi tersebut. Sedangkan kalau misalnya kamu ada di posisi yang lebih tinggi, kamu adalah posisi yang lebih sulit digantikan. Apalagi kalau misalnya kamu udah seseorang yang memegang peranan penting dalam perusahaan tersebut. Contohnya, kalau misalnya kamu seorang yang tadi aku bilang, kamu seorang managing director, atau kamu seorang CEO, kamu seorang CTO, CMO, atau C-level lainnya, atau nggak harus C-level juga, kalau misalnya kamu udah posisi atas, katakan kamu di perusahaan IT atau di perusahaan tech, terus kamu yang juru kuncinya di bagian database kamu ngerti semua back end di baliknya. Nah, kalau misalnya kasarnya kamu nggak bekerja lagi untuk perusahaan tersebut, apakah perusahaan bisa dengan mudah mengganti kamu? Jawabannya adalah enggak, teman. Apalagi kalau misalnya kamu punya skill yang mumpuni, kamu punya pengetahuan yang banyak, kamu selalu melatih diri kamu selalu improve technical hard skill ataupun soft skill kamu, otomatis value kamu akan semakin tinggi lagi. Dan seperti yang tadi aku bilang, karena kamu nggak mudah digantikan, terus kamu juga bisa menyelesaikan problem yang lebih besar dan bisa memberikan value yang lebih besar, otomatis kamu akan digaji lebih besar dan kamu nggak akan mudah untuk digantikan. Maka dari itu, kalau misal kamu mudah digantikan, otomatis biasanya bayarannya akan lebih rendah ketimbang orang-orang yang sulit tergantikan, ya kan? Katakan kalau misalnya kamu di perusahaan kamu adalah seorang sales dan kamu adalah top sales di perusahaan kamu yang bisa mencetak sales paling tinggi ketimbang para karyawan lainnya. Kamu berperforma paling baik. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah atasan kamu, bos-bos kamu bakal sayang banget sama kamu. Karena kenapa? Karena yang namanya sales itu udah pasti ujung tombaknya perusahaan. Dan sebagai ujung tombaknya, istilahnya kamu yang mencetak paling banyak uang, kamu juga udah top sales, apa yang terjadi? Kamu bisa menjadi ujung tombak perusahaan yang paling runcing, ya kan? Maka dari itu bisa jadi kamu sangat disayang dan mungkin kamu bakal dibayar supaya kamu bisa top stay dan memberikan value bagi perusahaan tersebut. Nah, tadi kita udah bahas kalau misal posisi tertentu mungkin bisa memberikan kamu gaji yang lebih rendah ketimbang posisi-posisi yang di atasnya. Tapi kalau misalnya ditanya, apakah kalau misalnya gajinya lebih kecil berarti orang yang nggak bisa kaya? Jawabannya belum tentu juga, ya kan? Karena apa yang terjadi kalau misalnya katakan yang tadi kita sebut seorang OB, tapi OB tersebut memiliki side hustle atau misalnya dia pintar dalam mengelola keuangannya, terus bikin bisnis sampingan, taunya bisnisnya bisa menghasilkan lebih banyak uang dari pekerjaan utamanya, sampai akhirnya dia fokus ngembangin bisnisnya. Apa yang terjadi? Ya bisa aja dia akhirnya menghasilkan lebih banyak uang. Karena yang namanya hidup kita nggak ada yang tahu, ya kan? Yang penting kita tetap melakukan yang terbaik. Yang namanya orang kalau misalnya punya kemauan untuk berubah dan mereka beneran put action, cepat atau lambat orang tersebut juga bakal bisa mengubah hidupnya. Kalau menurut aku pribadi sih seperti itu, ya kan? Nah, tadi kita udah bahas mengenai sales. Nah, kalau misalnya kita bahas lagi, apakah semua sales digajinya sama? Jawabannya juga beda lagi, ya kan? Mungkin ada beberapa sales yang bisa dibayar lebih mahal, ada sales yang dibayar lebih kecil. Kalau misalnya ada seorang sales manager, dan sales manager ini punya skill untuk ngatur, mengkoordinasi beberapa tim yang ada di tim salesnya. Kemudian dia juga bisa melakukan tracking, pembagian tugas, terus dia juga bisa memotivasi para sales lainnya supaya bisa mencetak penjualan yang tinggi, terus dia juga bisa membimbing atau melatih sales-sales baru, gimana cara melakukan sales call, pitching, dan sebagainya. Apakah dia akan digaji sama dengan para sales lainnya? Ya jawabannya udah pasti enggak. Pasti dia bakal digaji lebih tinggi ketimbang sales lainnya. Kalau misalnya kita bandingin lagi, kalau misalnya ada sales yang masih intern, yang baru masuk, apakah dia akan dibayar lebih tinggi dari sales yang biasa? Jawabannya enggak. Mungkin sales biasa bakal lebih tinggi. Nah, jadi pada akhirnya semua kembali lagi ke berapa value yang bisa kamu sediakan, berapa besar problem yang bisa kamu solve. Nah, ini nggak bicara soal sales, tapi ini bisa mengenai posisi lain juga, ya kan? Katakan di perusahaan kamu adalah seorang yang punya koneksi luas, kamu adalah seorang yang bisa melakukan networking dan mendapatkan deal-deal lain dengan perusahaan lain yang nilainya besar. Kamu bisa membantu perusahaan kamu untuk mendapatkan deal seperti itu. Ya bisa juga kamu dibayar mahal. Pada akhirnya semua tentang seberapa besar value yang bisa kamu sediakan. Kamu bisa bawa banyak uang untuk perusahaan tersebut, otomatis kamu bisa menghasilkan banyak uang juga, dan bayarannya juga akan semakin oke. Nah, dari alasan-alasan tadi, kamu mungkin udah mulai ngerti, ya kan? Kenapa sebagian orang bisa mendapatkan uang yang jauh lebih banyak ketimbang orang lain, walaupun mereka bekerja di satu perusahaan yang sama. Makanya kalau misal kamu lihat, biasa kalau misalnya fresh graduate, mungkin biasa gajinya hanya sekitar UMR, atau bahkan ada yang mulai dengan di bawah UMR, atau kadang ada yang beruntung dan mendapatkan UMR lebih. Kenapa bisa demikian?
faktanya adalah karena belum ada pengalaman kerja ya teman. Karena biasanya orang yang baru lulus pasti mereka masih belum punya skill yang berguna untuk kebutuhan perusahaan tersebut. Nanti perusahaan juga bakal take time lagi untuk melatih kamu. Dan biasanya kalau misal kamu baru masuk ke sebuah perusahaan tapi kamu digaji tinggi, itu pun kalau misalnya kamu udah punya kebiasaan atau pengalaman dalam berorganisasi, atau misalnya kamu pas kuliah udah banyak ikutan intern, atau misalnya kamu udah bikin project sendiri, atau misalnya udah punya side hustle sendiri, atau kamu misalnya udah sering ikut organisasi, ya mungkin itu kamu bisa digaji lebih tinggi. Karena kenapa? Ya mungkin kamu udah punya soft skill tertentu ya teman, seperti manajemen, komunikasi, kamu juga bisa mungkin confident, pandai membawa diri, bisa melakukan public speaking, mengerti gimana cara melakukan teamwork. Ya mungkin soft skill tersebut bisa mendukung kamu dan mendapatkan gaji yang lebih tinggi. Tapi nggak nutup kemungkinan juga ada juga fresh graduate yang mendapatkan gaji tinggi kalau misalnya katakan mengikuti program MT atau management trainee. Jadi semuanya kembali lagi dengan posisi juga ya men. Nah, selain beberapa faktor tadi, sebenarnya ada juga beberapa faktor eksternal yang sebenarnya kita nggak gitu bisa kontrol. Beberapa contohnya apa? Contohnya bidang bisnis apa perusahaan tempat kamu bekerja itu, atau misalnya lokasi kamu bekerja, itu juga bisa berpengaruh ya, men. Katakan kalau misalnya kamu bekerja di sebuah perusahaan IT, posisi kamu adalah berkaitan dengan IT, posisi kamu mungkin software engineer atau apapun, ya mungkin kamu bisa mendapatkan gaji bahkan lebih tinggi kalau misalnya dibandingkan dengan pekerja yang di tempat lain tapi posisinya mid-level manager. Kenapa begitu? Ya karena memang industrinya seperti itu ya kan, demand-nya lagi tinggi, terus juga di masa depan semuanya akan mengarah ke sana, permintaannya naik terus, ya pada akhirnya semua supply dan demand ya kan. Terus selain bidang bisnis, tadi kita juga bahas kalau misalnya perusahaannya kamu masuk perusahaan apa, itu juga bakal bisa menentukan. Contoh kamu masuk ke perusahaan nasional atau kamu masuk ke perusahaan internasional yang punya cabang di berbagai negara. Otomatis kalau misal kamu masuk ke perusahaan multinasional seperti itu, ya kamu bisa mendapatkan bayaran lebih tinggi. Selain itu, geografis juga berpengaruh. Contoh kamu bekerja posisinya sama nih, perusahaannya juga sama, perusahaan multinasional. Tapi yang satunya kamu adalah staff di Indonesia, yang kedua kamu staff tapi di Singapura atau di US. Ya mungkin kamu bisa mendapatkan uang yang lebih besar kalau misalnya kamu bekerja di luar negeri. Bahkan itu juga salah satu alasanku kenapa bekerja di luar negeri ya men. Karena menurut aku pribadi, dengan aku bekerja di luar negeri, aku bisa mendapatkan uang yang lebih banyak ketimbang aku bekerja di Indonesia. Tapi yang paling mantap adalah kalau misalnya kamu bisa mencetak uang dari luar negeri, kamu bisa mendapatkan klien-klien dari luar negeri, atau misalnya kamu ambil pekerjaan remote, kerjanya di perusahaan luar negeri, gajinya dolar atau apapun, tapi kamu spendingnya dan tinggalnya di Indonesia, itu bakal jauh lebih menarik. Kalau bisa seperti itu, kamu bisa otomatis bisa save banyak banget uang, saving rate-nya bakal tinggi banget, dan kamu bisa membangun aset yang besar banget, dan aset tersebut akan bisa menghasilkan passive income yang besar juga, teman. Itu ilmu yang pernah aku baca dari salah satu buku, kalau nggak salah 4 Hours Work Week. Kamu juga boleh coba baca buku itu ya. Itu buku yang menarik banget ya, teman. Nah, jadi tips dan pesan apa aja yang aku bisa berikan? Yang pertama adalah semua itu akan bergantung dengan skill kamu ya, teman. Maka dari itu, yang paling penting untuk kamu lakukan, yang bisa kamu kontrol adalah kamu melatih dan mengasah skill kamu. Kamu bikin sampai skill kamu super tajam, dan kalau bisa skill kamu itu memiliki keunikan. Akan lebih baik lagi kalau misalnya skill kamu itu hanya kamu yang bisa lakukan, atau kalau misalnya kamu pengen lebih kuat lagi, kamu bisa juga improve personal branding kamu ya men. Kalau misalnya personal branding kamu udah kuat, itu udah gampang banget. Karena pada akhirnya semuanya itu tentang personal branding. Yang namanya personal branding itu hampir nggak bisa tergantikan ya kan? Karena yang namanya kamu ya cuma satu. Karena kamu benar-benar unik. Maka dari itu, kalau misalnya kamu punya skill yang unik, kamu punya personal branding yang unik, terus kamu juga bisa membawa value yang besar, otomatis kamu bisa menghasilkan sangat banyak uang. Dan mungkin nanti akan sangat mudah untuk kamu bisa mencapai 1 miliar pertama kamu ya kan? Terus aku juga mungkin bakal ingetin teman, walaupun tadi kita udah ngomongin baik-baiknya, sebenarnya ada beberapa hal negatif juga. Beberapa hal negatifnya adalah mungkin kamu kalau misal kamu menjadi seorang yang berposisi penting dalam suatu perusahaan, bisa jadi kamu nggak akan banyak waktu luang ya kan? Karena semakin kamu penting di perusahaan, maka posisi kamu itu bakal semakin mengikat kamu ya kan? Nanti mungkin kalau misal kamu mau cuti lebih susah karena tanggung jawabnya banyak, terus juga takut pekerjaan atau misal anak buah nggak keurus, maka dari itu biasanya semakin tinggi posisi kamu, otomatis kebebasan
penghasilan yang kamu miliki semakin dikit. Nah, ada juga trik yang bisa kamu lakukan. Trik yang bisa kamu lakukan, sebenarnya kamu juga bisa, ini pilihan ya, teman. Kalau misal kamu mau melakukan ini juga boleh. Triknya adalah kamu di pekerjaan utama ya mungkin kamu bekerjanya biasa-biasa aja, kamu nggak usah incar buat promosi, nggak usah incar buat nambah tugas, nggak usah incar buat nambah kewajiban. Jadi kamu stay di perusahaan tersebut hanya untuk biasa-biasa saja, ambil gajinya, kemudian gunakan untuk bertahan hidup. Kemudian di luar pekerjaan utamamu itu, kamu bikin berbagai macam side hustle. Entah kamu bikin bisnismu sendiri, atau misalnya kamu berinvestasi, atau misalnya mungkin di luar jam pekerjaan utama kamu pengen coba mungkin jual asuransi, atau misalnya jadi agen properti, atau misalnya jualan, dropshipping, apapun itu. Hal itu juga yang aku lakukan ya teman, dimana aku nggak bergantung ke pekerjaan utamaku, aku juga mempunyai bisnis-bisnis sampingan dan juga side hustle. Dan itu semua yang membantu aku bisa mencapai 100 juta pertamaku di usia 21, dan itu juga membantuku mencapai 1 miliarku beberapa tahun setelahnya teman. Nah, mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Bagi teman-teman yang pengen belajar gimana cara mengelola keuangan, atau kamu punya pertanyaan lebih lanjut, kamu bisa tulis di kolom komentar dan juga cek videoku yang lain. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!